Ya, kita akan bersama-sama belajar satu tema yang sangat besar, yaitu tentang Abraham ya. Satu tema yang sangat memberkati kita, yang juga membawa kita ke dalam satu janji Tuhan. Satu janji kemenangan di dalam keturunan atau benih dari wanita. Dan kita akan berdoa bersama. Kita masuk dalam doa, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh merasakan betapa sabarnya dan betapa panjang setia, tiada ada batas kasih Tuhan. Karena di dalam kebenaran-Mu lah kami mendapatkan, di dalam segala kelemahan kami sebagai manusia, mulai sejak Adam, kemudian Abraham dan seluruh keturunannya, tidak ada satupun yang sempurna. Dan hanya satu benih yang sudah Tuhan rencanakan, Tuhan tunjuk seluruh kehendak Tuhan, yang dengan sempurna dari awal hidupnya sampai kepada penutup hidupnya, sampai pada akhirnya anak-Mu, keturunanmu sendiri yang akan menjadi juru selamat kami. Tuhan, kami mau belajar hari ini peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi dalam sejarah iman kami. Kami melihat, kami belajar, dan bahkan kami memetik iman yang begitu dalam dan begitu luas dan begitu mengagumkan dari hamba-Mu Abraham. Walaupun sekelilingnya membawa dia melakukan banyak kesalahan dan kelemahan-kelemahan, bahkan sampai hari ini kesalahan itu pun masih belum tuntas dan masih di dalam peperangan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah datang dan Engkau sudah menyatakan bahwa dirimu lah pendamai. Maka di dalam Kristus Sang Mesias, keturunan dari Abraham, satu-satunya dan satu-satunya manusia yang tiada berdosa, sempurna, tanpa cacat celah. Dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan benih itu, akhirnya menjadi benih yang sungguh berkenan kepada Tuhan Kudus dan kekal, dan menjadi benih yang sempurna, dan kami mendapatkan jaminan itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar hari ini, Tuhan pimpin hati kami, sehingga kami bisa mengagumi karya Tuhan dalam sejarah iman bapak-bapak di dalam Alkitab, dan juga bapak-bapak iman kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan belajar istilah benih Abraham dan benih wanita atau perempuan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya ingin kita belajar tentang satu wawasan ya. Satu wawasan kitab Kejadian. Jadi kitab Kejadian itu dibagi menjadi kitab yang menceritakan tentang penciptaan, dan yang kedua yang menceritakan bagaimana penciptaan itu jatuh dalam dosa, mulai dari Adam dan Hawa dan keturunan Kain Habel, terus sampai kepada Nuh. Ya, dan semua manusia akhirnya dibinasakan Tuhan. Nuh itu mulai pasal yang ke-6, 7, 8, terus 9. Dan sampai pada pasal 12, pasal 1, pasal 5 ya, itu berhenti pasal 6 sampai pasal yang ke-11. Pasal 11. Nah, itu kita melihat ada satu permusuhan yang tidak pernah berhenti dari keturunan wanita dan keturunan ular atau keturunan setan, iblis itu. Ya, jadi itu ada dalam hidup manusia. Dan Tuhanlah yang menanam peperangan rohani ini atau peperangan kekudusan ini. Peperangan yang tidak akan berhenti setelah nanti Kristus Mesias Sang Anak Allah datang, dan itu baru berhenti. Dan diubahkanlah seluruh wajah dunia ini. Ya. Kita akan membaca Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Saya bacakan ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal 3:15. Di sini aku adalah Allah yang bertemu dengan Adam dan Hawa, dan kita tahu Allah yang menampakkan diri kepada manusia
itu jalurnya adalah teofani, dan teofani itu adalah kristofani. Ya, kita sudah belajar ini. Jadi tidak mungkin Bapa itu dikenal orang, dilihat orang, suaranya didengar, nggak mungkin. Karena Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat dan mendengar Bapa. Jadi yang berbicara pada manusia itu siapa? Firman. Firman itu adalah Kristus. Allah berfirman. Nah, firman itulah yang mendatangi manusia. Dikatakan 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Jadi yang mengadakan permusuhan siapa? Yang mengadakan peperangan siapa? Bukan manusia, bukan iblis, tetapi Tuhan sendiri. Kita ini sedang masuk dunia roh yang berperang sampai akhir zaman. Paulus mengatakan pada Efesus pasal 6, kita bukan berperang melawan darah dan daging, betul? Kita berperang melawan apa? Dunia roh. Kita menjadi orang Kristen kadang-kadang kita tidak tahu yang terjadi di dunia roh itu apa. Dan itu ada pengaruh. Ada pengaruh. Dunia roh artinya bukan dunia setan ya. Oh, gundurwo, bukan. Dunia yang tidak kita lihat. Dunia roh. Dunia di mana Allah ada dan di mana selain Allah ada kegelapan, roh gelap dan malaikat-malaikat dan segala sesuatu. Nah itu dunia roh. Dan itu berperang juga. Dan segala sesuatu yang mau membatalkan Yesus mau datang, termasuk Yusuf mau menceraikan Maria. Saudara, itu adalah satu langkah di dalam melawan Tuhan. Jadi iblis memakai aturan secara agama, mempengaruhi Yusuf, dan Yusuf akhirnya mau menceraikan Maria. Dan itu pengaruh dari benih iblis, benih dari naga itu, dari ular. Herodes digerakkan oleh Tuhan. Itu juga sama. Siapa di belakang Herodes? Mempengaruhi Herodes. Nah, saudara, nanti kita lihat di dalam kitab Kejadian, itu begitu nyata. Kita mungkin nggak pernah sedalam itu belajar ya, tapi nanti kita coba kita ambil contoh-contoh yang penting sekali. Dan mungkin kita berpikir, oh iya. Ya, karena yang nyelidiki profesor-profesor biblika semua. Ya, saya membaca dari lebih dari 5 buku profesor, mulai dari Gerard van Rot, kemudian Marshall, terus kemudian Brueggemann, terus yang terbaru Greg Bailey itu, dan ada Walton ya. Dan itu sebenarnya tersedia di Google, semua ada, tetapi sebagian kecil. Tapi bukunya itu ada tebel-tebel segini ya. Nah, saudara, kita bersyukur, kita belajar ini. Ya. Jadi, kita belajar garis keturunan. Nah, istilah benih atau keturunan, antara keturunanmu benih, itu bahasa Ibrani itu zarah. Kalau syara, itu artinya syar'ah. Sarai. Ya kan? Terus ditambah syarah. Ada hanya, ada khe-nya. Sar itu artinya menguasai. Jadi Sarah itu dari namanya itu sudah jelas dia akan menguasai Abraham. Namanya itu menunjukkan tanda petik pengaruh kutukan. Pengaruh dari kekuatan benih dari ular. Jadi langkah Abraham itu yang menyelewengkan Abraham itu siapa? Sarah. Sehingga mengawini Hagar. Dan itu istilah birahi. Birahi bukan hubungan laki perempuan seksual suami istri, bukan. Tetapi ini birahi adalah penguasaan dominasi dari perasaan semuanya. Dan itu akibat Hawa itu masuk ke dalam diri Sarai. Dan Sarai harus diubah namanya supaya dia dikuduskan oleh Tuhan, termasuk Abraham diubah dan ditambah unsur ilahi nafas Allah Abraham dan Sarah. Setelah ini semua pengetahuan seperti ini biasanya tidak ada di gereja. Itu ada di sekolah teologi. Tetapi, saudara tahu, gereja kaum Puritan itu mengajar ini semua. Itu abad 16, 17. Mereka menyelidiki firman Tuhan biblika itu begitu dalam, dan mereka menyampaikan itu, dan sekarang ini buku-buku mereka diterbitkan tafsiran mereka, itu mengagumkan orang zaman sekarang. Padahal itu
400 tahun yang lalu lebih. Pikirannya itu begitu hebatnya. Kita sekarang terkagum-kagum. Kok bisa ya? Nah, ada satu panggilan hidup yang Yohanes 5 ayat 46 sebenarnya ya. Nanti kita bacain. Nah, saudara, keturunan dan peperangan ini itu tidak berhenti sampai akhir Yesus datang. Dan waktu Yesus datang, Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis sekarang sudah jatuh. Masih ingat kan? Jadi kepalanya itu, iblisnya itu yang membuat semua menjadi masalah itu dipatahkan oleh Tuhan. Maut dan kuasa iblis, Lucifer, semua itu kerajaan mautnya pun dipatahkan oleh Kristus. Di mana? Di kayu salib. Dan keturunan mula yang akan meremukkan kepalanya. Jadi dominasi iblis atas dunia ini itu dihentikan oleh Tuhan Yesus waktu dia mati. Dia bukan hanya mati bagi orang-orang percaya, orang Kristen saja, tetapi dia mati juga apa? Menguasai dunia. Dan dia mengontrol dunia menuju pada langit dan bumi yang baru. Kita dipersiapkan menuju langit dan bumi yang baru. Maka kalau kita lihat di pemerintahan Indonesia, korupsi mulai dimasalahkan, kemudian mulai ditangkepin. Saudara, itu benih-benih secara kekuatan roh itu bekerja dalam negara-negara, bahkan sampai suku-suku bangsa. Kebenaran Allah itu dibawa oleh orang-orang percaya. Dan di dalamnya ada orang-orang menjadi terang dan garam Tuhan, mempengaruhi pemerintahan, mempengaruhi semua kebudayaan semuanya. Itu saudara. Sampai kepada seni, sampai kepada musik. Dan itu dipengaruhi semua oleh iman Kristen dan teologi Kristen. Tapi sekarang mulai ambruk semua. Ya, karena kerajaan kegelapan terus tidak pernah diam. Walaupun sudah dikalahkan, tetapi dampaknya itu masih besar. Dan nanti akan menjadi besar setelah Tuhan izinkan. Dalam satu waktu, itu akan menguasai jagat manusia semua. Tetapi orang-orang percaya itu akan diangkat, diambil Tuhan. Dan kemudian dunia ini akan diperangi oleh Tuhan. Di waktu yang disebut sebagai Harmagedon. Peperangan Harmagedon. Ya. Nah, saya tidak meneruskan ke sana. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Demikian ya firman Tuhan ya. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini ya, kita lihat pasal yang keempat, Kain dan Habel. Ya, ayat 1. Nah, saudara perhatikan ya. Kan dijanjikan bahwa keturunanmu. Hawa itu melihat bahwa nanti kalau saya punya keturunan, berarti keturunan itulah yang akan menolong saya. Betul kan? Dan itu terjadi pasal 4 ayat 1. Kita baca ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Apa harapan dari Hawa? Inilah mungkin juru selamat itu. Kan dari keturunan kita. Dan apa dikatakan oleh Hawa? Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi artinya apa? Bahwa anak inilah yang akan membawa kegenapan kehendak Tuhan. Pertolongan Tuhan kepada saya, kepada semua, dan kepada dunia ini. Jadi dia menganggap bahwa Kain itu juru selamat. Jangan lupa, saudara, bahwa ular belum diremukkan kepalanya. Dan Kain akhirnya menjadi keturunan ular. Dan termasuk Yudas. Tuhan Yesus mengatakan sendiri. Ya. 2. Selanjutnya dilarikannya Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saudara perhatikan kata-kata sebagian. Dia menyisikan. Jadi bukan dia mempersembahkan apa yang berkenan dalam hatinya kepada Tuhan, tapi dia mempersembahkan, dikatakan di sini sebagian. Dan ini kuncinya. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Saudara, kita juga harus hati-hati.
dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah minta kita setengah hati, seperempat, seperdelapan, atau 9,10 atau 9/10. Tuhan minta sepenuh hati, kekuatan jiwa ragamu. Tapi kita selalu mengukur, seberapa saya bisa Tuhan, saya akan lakukan. Tidak, seberapa Tuhan bisa kamu lakukan. Beda jauh. Seberapa saya bisa lakukan? Hanya 10 kilo. Tuhan katakan, aku bisa membawa kamu bisa mengangkat 100 kilo. Aku beri kamu kekuatan, kamu kepintaran, kamu hikmat, dan kamu bisa lakukan. Kita cuma mikirnya 10 kilo. Tapi Tuhan katakan, nggak bisa. Aku beri kamu 1 ton. Nggak bisa Tuhan, bagaimana 1 ton? Aku beri kamu kekuatan. Bangunlah bait Allah itu, kemah itu, semua saya beritahu ini nih. Dan aku akan membawa dan memilih orang-orang yang akan aku berikan rohku, hikmatku, dan kekuatanku. Dan orang itu akan mengerjakan apa yang aku perintahkan. Saudara perhatikan, bait Allah dikerjakan oleh orang-orang dikhususkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang kerjakan sebenarnya itu. Karena dia memberikan keahlian pada orang itu. Dan tidak ada orang bisa mengerjakan bait Allah tanpa pertolongan roh Tuhan. Walaupun itu fisik. Ya. Oke, jadi ini kita tidak bahas, ini pernah kita bahas ya, khotbah yang beberapa mungkin tahun lalu tentang Kain dan Habil. Nah, kita akan masuk di dalam Kejadian 12, Kejadian 5 dulu. Kejadian 5. Ya. Kejadian pasal yang ke-5. Nah, demikian bunyi firman Tuhan ya. Kita lihat yang Abraham. Kita ayat 29. Saya baca 28 ya. Setelah Lamekh hidup 182 tahun, 182. Ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, perhatikan saudara, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah. Dan itu kutukan Adam. Dan bisa diselesaikan oleh keturunan dari perempuan itu. Lambangnya adalah Nuh. Dan dikatakan di sini, kepada kita, Nuh itu memberikan penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan bagaimana tanah terkutuk itu akhirnya dibangkitkan dan menjadi tanah yang hidup. Saudara, air bah didatangkan Tuhan. Seluruh dunia dimatikan oleh Tuhan. Dan barulah kehidupan baru muncul. Benih-benih baru muncul. Itu lambang apa? Kematian Kristus sebagai lambang seluruh kehidupan manusia dibinasakan semua. Saudara, ini semua berkaitan dan tidak ada yang tidak berkaitan. Tapi kalau kita baca Alkitab tiap hari baca, kita merasa nggak ada kaitan. Kenapa kita butuh orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam teologi biblika dan juga sistematik dan semuanya ataupun historis? Saudara, karena Tuhan memakai mereka untuk memberi wawasan, pengertian tentang Alkitab yang jauh lebih ketat, lebih solid, dan lebih bertanggung jawab. Sehingga kita kagum. Orang-orang yang dipakai pikirannya oleh Tuhan membaca Alkitab ini, dia bisa menghubungkan dan membuat kita akhirnya tahu garis bagaimana Allah menyusun rencana ketetapannya begitu indah sekali. Berkaitan satu sama lain. Dan kalau kita lihat, iya ya kok bisa? Luar biasa. Jadi ini ada 2 arus. Keturunan perempuan dan keturunan daripada ular iblis itu. Keturunan kerajaan di dalam terang dan kerajaan di dalam gelap. Dan itu berjalan. Dan saudara tahu Agustinus abad ke-3 sudah menuliskan tentang buku City of God, City Day. Dan dia melihat tentang 2 keturunan ini. Mulai dari manakah itu? Kain dan Habil. Dan dia tuliskan di situ. Bapak-bapak gereja yang begitu jenius, begitu cerdas. Dan Tuhan pakai untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran Alkitab. Ya. Dan orang-orang yang masa lalunya begitu bobrok. Agustinus itu berzina 1 hari lebih dari 5 orang. 1 hari. Lebih dari 5 wanita dia berzina.
Dan dia bertobat. Siapa yang dipakai oleh Allah mendoakan dia? Mamanya sendiri. 20 tahun lebih. Mamanya menangis berdoa bagi Agustinus. Saudara, kita perlu berdoa bagi anak kita. Ayub berdoa bagi anaknya. Abraham berdoa bagi keturunannya. Saudara berdoa. Nah, saudara di sini katakan Nuh menjadi penghiburan dan yang akan mengubahkan kutuk menjadi berkat. Jadi saya tidak mengajar kutuk berkat seperti gereja-gereja atau kutuk berkat, bukan itu. Saudara, ini dari keturunan yang akan diubahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang kita tahu ada arus yang begitu besar yang kita pelajari. Oke, saudara, kita lihat pasal 12. Nah, mulai pasal 12 ini, sebelumnya pasal 10, keturunan-keturunan yang ada, bangsa dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Dan khususnya Sem, itu menurunkan garis dari Mesias. Ya, saya tidak pelajari lanjutkan. Dan pasal 11 itu Menara Babel, dan itulah puncak kejayaan keturunan ular menguasai jagat dunia ini. Ya. Di dunia ini ada satu orang yang lagi luar biasa dan mengalahkan Bill Gates. Namanya Elon Musk. Dan sekarang kekayaannya sudah ribuan kali lipat. Dia yang mempunyai Bitcoin, crypto money. Dan yang menggoncangkan seluruh negara. Mungkin saudara nggak ngerti ini ya. Kapan-kapan itu saudara ngerti sendiri. Jadi uang digital. Nah, saudara perhatikan, Menara Babel dan pasal 12 sekarang. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Ada 3 ayat yang kita bahas nggak banyak-banyak. Dan 3 ayat ini berkaitan dengan 3 hal besar, pokok yang paling utama. Ayat yang pertama, Kejadian pasal 12 ayat pertama. Abram, bukan Abraham ya, Abram. Dan diganti namanya jadi Abram. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah. Masih ingat saudara? Matius 28, ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Pergilah dari negerimu. Pergilah dari tempat di mana engkau dalam kegelapan. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Dia meninggalkan berapa? 3. Dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari siapa terakhir? Bapamu. Kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi yang pertama Tuhan janji apa? Tanah perjanjian. Betul? Jadi yang pertama adalah Tuhan sediakan tempat tanah perjanjian. The land of God, the land theology. The land of covenant. Tanah perjanjian. Itu yang pertama. Dan kedua, siapakah yang akan mendiami tanah ini? Tuhan janjikan ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi tanah itu akan aku sediakan dan kamu akan menguasai tanah itu dengan siapa? Keturunanmu. Dikatakan di sini. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan saudara di sini katakan, dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, engkau akan menjadi berkat. Jadi tanah disediakan Tuhan, dijanjikan Tuhan, pergilah dari mana engkau berada, dari tanah negerimu, dari sanak saudaramu, dari papamu. Pergilah kamu. Dan kemana? Ke tanah yang aku janjikan, tanah perjanjian. Dan di sana aku akan membuat kau menjadi besar. Dan engkau akan menguasai dunia. Dengan keturunan. Dan sampai hari ini itu betul. Ustaz. Dunia ini dikuasai oleh keturunan Abraham. Keturunan dari Ishak dan keturunan dari Ismail. Dan dikatakan
aku akan memberkati engkau. Jadi tanah disediakan, keturunannya akan menguasai tanah itu. Dengan tanah, dengan keturunan, kamu akan memberkati segala bangsa. Dan itu tujuan utama benih yang akan dibawa oleh Abraham. Jadi apakah benih itu sudah ada? Belum. Benih itu sudah terbit? Belum. Dan waktu Abraham menerima Ishak sebagai anaknya, atau pertama kali Ismail, Sarah dan Abraham berpikir, inilah anak perjanjian. Tuhan katakan, no. Dan diusirlah Ismail dengan Hagar keluar. Terjadi peperangan. Saudara, kutukan terjadi di keluarga Abraham. Dan Abraham mendapatkan keluarga yang harus dipecah. Karena yang gelap dan terang tidak bisa bersama. Akhirnya dikeluarkan. Hagar Ismail keluar. Karena kamu bukan keturunan Mesias. Tapi orang-orang agama di sebelah kita mengatakan bahwa Ismail lah anak perjanjian. Saudara pelajari dalam Alkitab, tidak ada yang mendukung sama sekali. Karena Hagar bukan istri, tapi budak. Ya. Oke, kita lanjutkan. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum. Nah, semua kaum. Kaum itu artinya dari bahasa yang lain, dari suku bangsa yang lain, dari ras yang lain. Jadi itu etnosentrisme. Kesukuan, kaum. Seluruh suku-suku, bukan bangsa negara, bukan itu. Tapi suku-suku bangsa akan diberkati oleh engkau, oleh keturunanmu. Karena keturunan itu belum lahir. Dan dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Apa yang terjadi ayat 4? Lalu saat itu juga Abraham berkata, pergilah. Dia langsung apa? Pergi. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan saat itu juga ada keturunan yang merusak Abraham. Siapa? Lot. Jadi di dalam keturunan yang mau dipilih oleh Tuhan, iblis selalu menyusup masuk. Dan membuat peperangan. Lot dan Abraham berperang. Percekcok tentang tanah. Dan bagaimana Abraham yang dikuasai dengan hati Tuhan. Silakan kau pilih. Kau pilih mana? Silakan ambil. Yang kamu pikir terbaik bagimu, silakan ambil. Aku ngalah. Ambil aja. Dan Lot pun dengan mata tamaknya, dia melihat tanah-tanah itu semua. Padahal yang dijanjikan itu siapa? Abraham atau Lot? Yang milih siapa? Lot. Aneh ini, saudara. Tuhan kasih janji pada Abraham, dia memberkati Abraham, tapi Abraham ngalah kasih kabar Lot. Di dalam kelemahan Abraham dan suruh Lot memilih, harusnya Abraham kesasar, gitu kan? Tapi Tuhan maha baik di dalam kelemahan dan dosa manusia. Tuhan punya rancangan kekudusannya dan dia berhak memakai kesalahan, kegelapan, dan kemalangan manusia untuk menggenapi rencananya. Dan Lot melihat apa? Yang menurut matanya terindah. Wah, bagus sekali. Itu tanah luar biasa, itu suburnya loh. Aku ke sana. Dan kemana Lot? Abraham mengatakan, kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Dan Lot pilih, bukan kiri, bukan kanan. Dia pilih ke timur. Dalam kitab Kejadian, seluruh arah timur, Allah melawan kehendak Allah. Arah timur. Dan dia akhirnya masuk ke Sodom dan Gomora. Dan di situ satu manusia binasa. Siapa sih? Istri Lot. Birahi wanita akhirnya hancur di sana. Dan diperkirakan dalam tafsiran, istri Lot lah yang membuat akhirnya anak-anaknya bisa berzina dengan Lot. Saudara mendengar ini cerita ini? Incest. Wah, kita nggak ada keturunan. Satu-satunya laki-laki bapak kita. Oke, kita berhubung dengan bapak kita supaya punya anak.
Dan itu semua cara berpikir terkutuk. Itu semua cara berpikir Sodom Gomora. Dan mengkamiri keluarga Lot. Dan hancur keluarga Lot. Sebaik-baiknya kita menolong orang, kalau sudah hancur, kamu tolong, kamu kasih, tetap hancur-hancur. Nggak bisa. Dan Abraham begitu baik. Kalau ada 10 orang, Tuhan, apa engkau hancurkan? Tuhan katakan, kalau ada 10 orang, aku tidak hancurkan Sodom pun nggak aku hancurkan. Dan kenyataannya, nggak ada 5 orang. Dan betapa cintanya, kasihnya Abraham pada Lot. Apakah Lot mengingat Abraham? No. Saudara, kadang-kadang kita dalam keluarga itu seperti itu. Kita memikirkan dia, mengasihi dia. Apakah orang itu ngerti kasih kita, ngerti perhatian kita, atau kita menolong orang juga sama. Dan mereka berpikir apa? Kebalikan semua. Kenapa kamu gak perhatikan saya? Kenapa kamu gak tolong saya? Wah, saudara, ini pikiran seperti Lot, pikiran seperti istri Lot yang jadi tiang garam. Dan itu pikiran terkutuk. Yang tidak mengerti kasih Allah dalam hidupnya. Jangan menuntut terus. Dan hatinya berpaut dengan Sodom Gomora. Aduh, saya nggak bisa terhibur lagi nih. Aduh, dia lihat ke belakang, jadi tiang garam. Dan terkutuklah istri Lot. Terjadilah. Dan itu garis keturunan terus. 2 garis benih ini ada di depan kita, saudara. Sampai nanti kita melihat di akhir zaman. Yang kita takutkan adalah, apakah itu masuk dalam keluargamu? Maka Ayub, Abraham berdoa berlutut kepada Tuhan, mendoakan keturunan. Kenapa? Karena dia gentar jika ada keturunan saya di dalam dosa kutukan Tuhan. Satu-satunya anak yang paling berat mendapatkan dampak kutukan. Saudara tahu, anaknya Yakub. Saudara berpikir, siapa ya? Simeon, Lewi? Bukan. Bukan yang laki-laki, yang perempuan. Saudara baru tahu, the seed of Jacob jatuh dalam cengkeram iblis. Karena Yakub tidak berfungsi kelaki-lakiannya, tidak berfungsi kebapakannya. Dan itu terjadi, dan dia berdiam, anaknya diperkosa. Dan anak-anaknya semua yang 12 marah luar biasa. Dia bunuh semua orang. Disikam. Karena dia the manhood, living holiness, the manhood, mati dah. Yakub mati. Dan dia tidak berfungsi. Dia gagal menjadi seorang ayah. Dan anaknya akhirnya ikut arus dunia, diperkosa di sana. Kalau kita ngomong ke diskotik, kemana-mana ikut pergaulan, akhirnya anakmu diperkosa oleh pacarnya sendiri. Dan kamu melihat, matilah saya. Ayub berdoa. Setelah anaknya pesta, dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia memohon pada Tuhan, Tuhan kalau sampai ada salah anak saya, Tuhan tolong dia. Dan kita menghadapi zaman lebih hebat dari Ayub, dari Abraham, saudara. Zaman yang begitu berat ini di depan kita. Jika kita tidak berdoa dalam kekudusan Tuhan. Siapa yang tolong kita, saudara? Nggak ada, saudara. Kecuali Tuhan. Ya, dan inilah benih yang kita lihat. Nah, kita lanjutkan. Nah, saudara, peperangan rohani ini adalah peperangan sampai akhir Kristus datang dan berlanjut sampai Kristus datang kedua kali meja hakim, dan itu terakhir. Dan dia hempaskan semua keturunan ular, beludak, keturunan daripada ular iblis Lucifer dan seluruh konco-konconya, dan semua orang jahat, orang-orang yang durhaka itu akhirnya dilemparkan Tuhan ke dalam lautan api di neraka itu. Dan itu terjadi pada akhir zaman. Dan semua bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui malaikatnya dan melalui kuasanya dia. Dan gereja diberi kuasa untuk membedakan siapakah keturunan ular ini dan siapakah keturunan dari Mesias. Dan gereja Tuhan diberi hak untuk mendisiplin jemaatnya, memisahkan keturunan ini. Nah, saudara harus tahu ini. Jadi gereja diberi hak, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid diri, dan ajarlah mereka seperti yang aku ajarkan semua.
dan berkuasalah engkau dimanapun engkau menjejakkan tanah. Injil kamu beritakan dan disitulah Tuhan bertahta di atasnya. Saudara, Papua itu tanah yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan waktu saya mendengar Papua PON, tahu PON kan? Dan waktu ditutup PON itu, saudara, itu bisa merinding kuduk kita. Mereka menyanyikan puji-pujian rohani yang hebat sekali. Nggak ada PON selama hidup di PON Indonesia. Tidak pernah ada PON setelah selesai KKR. Di penutupan PON itu ada KKR. Di setiap perjuangan itu antara orang Papua dengan siapapun. Waktu itu dengan mana? Dengan Aceh atau apa gitu. Mereka nyanyi apa? Ini fansnya, ujung dan ujung. Terus nyanyi apa? Ada kuasa. Ini pertandingan sepak bola atau pertandingan peperangan rohani? Saudara, kita mulai diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang terjadi peperangan di depan mata kita. Dan yang memang kalau kita lihat, yang menang memang yang Papua. Apakah karena nyanyian-nyanyian mereka? Saya nggak tahu, saudara. Apakah karena semangat mereka? Dan kalau kita lihat, memang orang Papua sepak bolanya hebat-hebat. Larinya, napasnya panjang-panjang, nggak seperti kita. Napasnya seperti kelinci. Kalau mereka napas kuda gitu kan, wah, nggak pernah, kayaknya nggak pernah putus napasnya gitu kan. Karena dia biasa di hutan, kakinya nggak pernah pakai sandal, naik nggak masalah. Lawang kita mana bisa ngalahkan itu? Wah, menang dia akhirnya. Wah, di sana sampai nggak bisa terima, tapi nggak bisa. Kenyataannya ada kuasa yang meliputi Papua dan dikatakan oleh pemimpin orang Papua, ini tanah-tanah perjanjian. Berani loh saudara ngomong begitu. Tanah ini sudah dipersembahkan oleh Tuhan. Sebenarnya Batak juga sama. Itu tanah yang diberkati Tuhan. Dan berapa orang dibunuh di sana, para misionaris. Dan berapa orang dibunuh di Papua, para misionaris. Banyak, saudara. Dipanah, dipenggal kepalanya. Ya. Oke, nah saudara, dari Kejadian pasal 3 masuk pasal kedua, itu terjadi pembalikan. Apa pembalikannya? Ada koneksi yang berbeda. Koneksi reversal. Jadi koneksi penggantian dan pembalikan arah. Yang kutuk menjadi berkat. Dan melalui Abraham lah, semua bangsa yang dikutuk Tuhan. Dan melalui Abraham menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Semua bangsa yang memberkati engkau, aku berkati. Yang mengutuk engkau, aku kutuk semuanya. Saya tanya, saudara, siapakah Abraham ini? Abraham adalah pengganti Adam. Fungsi the priestly, the king, dan kemudian the prophet, itu ada pada diri Abraham. Dan waktu dia mempersembahkan, dia mengabarkan, dan waktu dia kemudian membawa Ishak, dia sebagai imam besar. Dan seperti Adam, Nuh, dan kemudian Abraham. Dan dilakukan oleh Musa, dan dilakukan oleh Yosua. Sama semua, saudara. Jadi pada pasal 12 inilah manusia mendapatkan pengharapan yang nyata dari Tuhan. Dari mulai pasal 12 inilah sampai 50, dunia sudah dikuasai oleh keturunan perempuan. Apakah keturunan ular masih ada? Masih, tetapi yang menguasai adalah keturunan perempuan. Dan kemudian dilanjutkan kepada bangsa Israel. Dilanjutkan kepada Kristus yang menguasai dunia, dan melalui Kristus yang adalah keturunan secara fisik, the seed of Abraham, di dalam daging dan darahnya. Dan Kristuslah yang membuka kehidupan kekal janji Allah kepada Abraham selama-lamanya. Dan itu Kristus. Jadi janji kepada Abraham secara fisikal keturunannya hanya satu orang ditantikan. Dan berkali-kali diduga, diperkirakan, oh ini Kain, bukan. Oh ini keturunan daripada Abraham yang satu, Ismail, bukan. Ishak, bukan juga, saudara. Pikir Abraham Ishak, akhirnya Tuhan katakan, bukan dia. Ini kan keturunan itu, enggak, bawa Ishak, bunuh dia. Kok dibunuh? Terus bagaimana keturunan saya? Siapa jadi keturunan saya? Persembahkan pada saya.
Dan Abraham baru tahu, bukan Ishak. Jadi waktu dia mempersembahkan Ishak, Abraham tahu, bukan Ishak. Dia melihat Kristus dengan imannya. Dan inilah rahasia iman Abraham. Dia tidak beriman kepada anaknya, dia tidak beriman kepada pengorbanan anaknya, no. Tapi dia waktu dihentikan oleh Tuhan dan disediakan domba yang kecepit itu, dan dia melihat janji Tuhan, Mesias, dan dia sedang melambai tangannya ke sana. Dan itu ditulis dalam Ibrani 11 dan 12. Saudara, jadi Abraham ini adalah manusia yang diberi kuasa oleh Tuhan. Dan bagaimana kuasa Abraham? Saudara bayangkan, 12 raja melawan Abraham, cuma 300 orang. Dan itu ribuan, puluhan ribu orang tentaranya. Kalah semua. Saya tanya, siapa yang bantu Abraham? Saudara tahu? Saya percaya Abraham memiliki kuasa yang hebat sekali dalam pikiran, dalam dirinya. Dan waktu malaikat Yahweh itu datang, saudara, siapa yang berperang bagi Abraham? Dialah, malaikat Yahweh. Nggak mungkin, saudara, Abraham dengan orang-orang yang seperti bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan itu, mana mungkin, saudara? Mana mungkin bangsa Israel nggak punya apa-apa? Ke orang gelandangan di padang belantara seperti itu, nggak punya senjata, kok bisa ngelawan bangsa Kanaan yang hebat dengan senjata yang luar biasa, orangnya gede-gede lagi. Dari mana? Dan bagaimana mereka berperang? Saudara tahu mereka berperang kayak malam tahun baru, bawa trompet. Perang apa kamu itu? Perang itu bawa panah gitu kan, tombak, kapak gitu kan, pedang. Nah itu dibawa, atau perisai gitu kan. Kamu bawa apa? Buyung. Terus apa? Trompet. Bangsa Kanaan lihat gini, jalan 1 hari. Ngapain gitu? 2 hari jalan, 3 hari, 7 hari. 7 hari 7 kali. Dan yang ke-7 mereka menyanyi, mereka meniup trompet sangkakala. Ambruk semua, saudara. Saya tanya, kuasa dari mana itu? Dan kita selalu ingin menguasai hidup kita dengan kekuatan dunia. Kita ingin melayani dengan kuasa dunia. Tuhan katakan, kamu akan lumpuh. Saya tadi baru khotbah di Gloria. Jika kamu tidak mau berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan harap kamu bisa lihat kuasa kasih Allah begitu dalam, begitu luas, begitu hebatnya. Karena Paulus berdoa, baru dia ingin seluruh jemaat tahu kuasa itu. Di mana itu? Berdoa. Baru kamu tahu kuasanya. Kamu kalau nggak berdoa, kamu nggak akan tahu kuasanya. Abraham diberi kuasa itu di mana? Berdoa pada Allah. Dan dia diberitahu janji Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Dan diberkati oleh Tuhan. Itu hubungan apa? Doa. Penjemahan. Kalau saudara nggak pernah lakukan itu, bagaimana saudara mau diberkati? Nggak mungkin, saudara. Ya. Oke. Nah, figur ini ada di Taman Firdaus. Kemudian ada di dalam hidup Abraham. Dan Abraham melakukan itu. Dan Abraham selalu waktu dia berdiam di satu tempat, dia membuat taman. Dan dia dekat sumur. Dia menciptakan, dalam arti membuat replika Taman Firdaus. Abraham, Ishak, Yakub dan keturunan sampai saudara perhatikan. Nah ini sangat mengejutkan. Saudara, kemah pertemuan di Padang Belantara itu lambang Taman Firdaus. Ya, kita lihat. Ini kemah Israel. Terus 2 kali lagi. Kita baca Bilangan 24. Bilangan 24 ayat 5 dan 6. Nah, saudara, ini bukan penemuan saya, ini penemuan dari Profesor Bailey, rektor dari Westminster Theological Seminary. Sekarang diganti dengan siapa itu? Ian Duguid, ya. Nggak tahu yang baru siapa lagi, saya nggak tahu. Nah, perhatikan saudara. Bilangan 24 ayat 5. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel.
sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon garu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi, melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan. Itu lambang apa? Taman Firdaus. Saudara, ini nggak masuk akal. Sekali lagi, ini semua nggak masuk akal. Karena Tuhan jadi masuk akal. Saudara bayangkan nggak ada air, nggak ada apapun. Terus kemudian Tuhan katakan, mereka sedang menciptakan Taman Firdaus. Jadi bangsa Israel dengan 2 juta orang itu masuk ke dalam satu perlindungan. Dan satu seperti pelestarian surgawi. Dan mereka dijaga kekudusannya, dan mereka diberi air, mereka diberi makan. Dan itu semua, saudara, dalam waktu 40 tahun. Padang belantara yang penuh dengan dosa dan makhluk-makhluk yang disebut sebagai roh-roh jahat itu dikuasai oleh hadirat gereja Tuhan, hadirat umat Allah, menjadi taman Tuhan. Jadi jangan dipikir saudara, waktu mereka berada di padang belantara, aduh sepi ya, no, itu indah sekali saudara. Ini ayatnya. Kemah-kemahmu itu begitu diberkati Tuhan. Dan kamu jadi bangsa yang tidak pernah kekurangan apapun, berkat Tuhan mengalir, makanan, air, minuman, dan seluruh lembah-lembah itu diberkati Tuhan. Dan kemudian dari lembah-lembah itu diberikan makanan semuanya, termasuk semua tentang roti mana semua berasal dari lembah itu semua. Saudara, ini nggak masuk akal. Beberapa profesor, ahli agronomi dan semuanya, ahli pertanian, ahli tanah semuanya. Dan mereka waktu melihat, mana mungkin padang seperti bisa seperti itu. Dan sekarang saudara, beberapa negara Afrika sudah ditolong oleh Israel dan bisa mendatangkan air bukan dari tanah, bukan dari sungai. Dari mana saudara? Dari langit. Saudara belum tahu teknologi ini. Air minum dari langit. Langit ini banyak airnya. Samudra langit, samudra air. Orang-orang Afrika yang tidak bisa minum ditolong dengan teknologi Israel mengambil air dari mana? Langit. Saudara, ini teknologi dari mana? Dari Salomo ditemukan. Dan yang punya Israel sampai hari ini. Jadi Tuhan mengairi lembah yang ada di mana orang Israel berkemah. Tuhan suburkan semuanya. Saudara, ini keindahan yang luar biasa. Saya waktu membaca penemuan profesor-profesor ini, saya kagum luar biasa sekali. Nggak sampai pikiran kita. Kita baca Alkitab, saya baca Alkitab puluhan tahun. Nggak pernah berpikir padang belantara itu taman. Tapi ayatnya ada. Bagaimana itu dibuatnya? Itu Tuhan yang bisa buat, bukan kita. Saudara, ini indah sekali. Bagaimana Bukit Golgota itu menjadi tempat langit dan bumi baru akan diubahkan. Itu Bukit Golgota, saudara. Bukit kematian, bukit yang disebut sebagai kedurhakaan, kutukan, menjadi bukit yang akan memberkati dan mengubahkan seluruh wajah jagat semesta ini. Dan Kristuslah yang mengubahkan itu. Dan Profesor Billy yang menemukan pertama kali, dia mengatakan ini. Dan seluruh dunia ini, itu diubahkan. Dan Profesor Billy mengatakan, orang yang punya ide pertama kali ini adalah beberapa bapak gereja. Dan termasuk satu orang bernama C.S. Lewis dalam film Narnia. Dan itu ada di film itu. Waktu Aslan mati. Dan semua dikuasai dengan si jahat. Siapa itu yang kayak putri yang hitam pucat itu kan. Wah, udah diperangi kalah semuanya. Dan tiba-tiba Aslan berdiri dalam kebangkitannya. Dan dia mengubahkan seluruh zaman itu menjadi Narnia.
yang baru. Bagaimana C.S. Lewis bisa mengenal itu? Dia begitu dalam mempelajari Alkitab, menemukan the new world. Ada lagunya. Kita bersyukur, kita sekarang melihat bahwa benih itu sudah terbit dan benih itu sudah menunjuk. Nah, kita tutup dengan Kisah. Ya, Kisah pasal 3 ayat yang ke-15. 25, sorry. Kisah pasal 3 ayat 25. Perhatikan, Saudara. Saya bacakan dari ayat 21 ya. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi dunia ini akan dipulihkan menjadi dunia yang langit dan dunia baru. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu, apa saudara? Akan dibinasakan dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, dan jalurnya adalah yang telah kamu bunuh. Dan kita bersyukur kita menerima. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami sudah melihat benih yang tak terkalahkan. Walaupun dalam perjalanan hidup kami melihat kelemahan-kelemahan orang-orang beriman, dan bagaimanakah keturunan ular dengan liciknya masuk ke dalam keturunan perempuan dan merusakkan begitu banyak jalan dan rencana Tuhan yang kekal itu. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu rancangan yang tidak pernah berubah, dan Engkau jauh yang menjadi berdaulat dalam segala hal, termasuk Engkau memakai kegelapan dan kelicikan iblis dan juga bujuk rayu tipuan dusta menjadi satu tantangan ujian bagi orang-orang beriman dan termasuk kami dan gereja Tuhan, sehingga kami bisa berdiri dengan tegak di hadapan Tuhan dan kami bisa melihat kembali bahwa kami sudah dijamin, kami sudah mendapatkan satu bangsa yang kudus di dalam tubuh dan darah Kristus. Kami sudah dimeteraikan. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur karena kami berdoa di dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh nanti ke depan anak keturunan kami, biarlah Engkau yang akan memeliharanya. Kami sungguh-sungguh memohon pada Tuhan karena kami tidak ingin satu anak keturunan kami yang menjadi anak kebinasaan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Engkaulah Tuhan yang mengendalikan seluruh sejarah manusia, yang mengendalikan zaman dan yang berhak mengubah segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami hanya di dalam satu nama yang Tuhan percayakan, dan nama di atas segala nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami ini. Amin. Tuhan berkati saudara. Saya serahkan pada liturgus.